warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, saya Jundi Ahmad Mujadid. Saya mahasiswa dari Pendidikan Fisika FMIPA UPI angkatan 2019. Di tahun ini, di 2022 ini, kami tergabung dalam rangkaian kegiatan KKN tematik UPI 2020 dan tergabung di kelompok 87 dengan membawa tema Desa Ramah Perempuan. Nah, dengan tema ini, kami memilih pondok pesantren untuk kemudian bermitra dan melaksanakan KKN di lokasi pondok pesantren tersebut. Pondok pesantren tersebut ada di Cimahi, tepatnya di Jalan Cianjuang nomor 199. Nama pondok pesantren tersebut adalah Pondok Pesantren Asi Putri. Pada video kali ini, saya akan menampilkan atau menceritakan rangkaian apa saja yang kita lakukan, rangkaian apa saja yang kami lakukan selama KKN bersama santri-santri di Pondok Pesantren Asi Putra. Rangkaian yang kami lakukan, dari pertama kita berdiskusi, kemudian mencari tempat kira-kira di mana kita bisa melangsungkan kegiatan ini, kemudian sampai akhirnya kita memutuskan untuk berkegiatan di Pondok Pesantren Asi Putra di Cimahi. Setelah itu kami coba menghubungi pihak pesantren dan berdiskusi terkait program-program yang dapat dijalankan, sampai akhirnya menemui kesepakatan. Kami pun mengurus perizinan ke UPI, kemudian ke pihak pesantren, sampai benar-benar diizinkan berkegiatan. Kami akhirnya memutuskan untuk mulai berkegiatan. Beberapa malam kami pun menginap bersama santri Pondok Pesantren Asi Putra. Dari yang kami lihat, memang sebetulnya tidak ada yang aneh di pesantren. Bahkan dari kegiatan-kegiatannya sangat positif dan mengarahkan kepada hal-hal yang bermanfaat. Dari mulai bangun tidur, dari 3:30 sudah dibangunkan untuk kemudian bangun untuk melaksanakan sholat sunnah tahajud. Kemudian setelah sholat sunnah tahajud pergi ke masjid, berkegiatan subuh, menghafal Quran, ada membaca zikir bersama juga, sampai setelah itu berkegiatan di sekolah. Setelah pulang dari masjid, bersiap-siap untuk berkegiatan di sekolah. Dan dari situ kemudian kegiatan malamnya pun setiap makan, kita makan bersama. Sebelum makan ada yang memimpin berdoa, kemudian yang lain mengikuti makan bersama. Setelah selesai makan kita berdoa bersama kembali, dan setelah makan ada agenda kultum juga. Anak-anak di sana dilatih bagaimana agar bisa berbicara, public speaking dengan baik begitu ya, karena sesuatu yang baik itu barangkali karena sesuatu yang terlatih. Kemudian setelah itu ada juga agenda kajian, tapi barangkali kami tidak mengikuti itu. Ketika kami menginap, kami mengadakan beberapa agenda. Pertama ada sesi sharing, ada rekan kami yang menyampaikan sharing terkait terkait permasalahan wanita. Kemudian kita membahas juga terkait permasalahan di kuliah dan permasalahan mental juga kita berbagi di sana juga di waktu setelah makan. Di ba'da Isya kami banyak mengobrol dengan para santri. Adapun beberapa kegiatan lain, kami pun mengadakan beberapa rekaman wawancara bersama beberapa santri yang menurut kami cukup berprestasi. Ada salah satunya Firda, dia ini santriwati, santri perempuan yang kemudian menjabat sebagai ketua OSIS di sekolahnya. Kami banyak mengobrol di sana, membahas terkait mengapa sebagai perempuan tetap berani untuk maju sebagai menjadi pemimpin di ranah OSIS. Kemudian apa kendala-kendalanya, kami mengobrol di sana. Kami pun upload di videonya di YouTube, boleh teman-teman saksikan podcast kami bersama Firda mengenai tentang kepemimpinan perempuan. Selain itu kita juga mengobrol dengan santriawan. Di santri ikhwan, santri laki-laki yang cukup berprestasi juga. Banyak dia aktif di berbagai organisasi, tapi kemudian tergolong siswa yang berprestasi juga, siswa yang akademiknya bagus juga di sekolah. Kita bisa saksikan di videonya di YouTube. Saya cantumkan linknya di deskripsi, boleh teman-teman kunjungi. Selain itu, di akhir kegiatan kami mengadakan kajian besar, kajian umum berkenaan tentang perempuan, di mana menjadi perempuan itu bukan suatu hal, maksudnya adalah
sebagai perempuan biasanya ada ya yang beralasan kemudian enggan melakukan sesuatu hal karena merasa perempuan tidak mampu. Tapi ada beberapa memang yang sudah seharusnya dilakukan laki-laki, ada juga yang seharusnya sudah dilakukan oleh perempuan. Tapi maksud di sini adalah untuk menjadi perempuan tidak boleh takut bermimpi. Jangan sampai menjadi perempuan kemudian takut untuk mengejar mimpinya, takut nanti ketika sudah besar kan nanti menjadi berumah tangga lagi, buat apa sekolah tinggi ini. Nah, ingin menepis anggapan seperti itu, kami mengadakan kajian umum mengundang Dr. Ahmad Muharram LC MPD. Beliau salah satu dosen di Al-Imarat, salah satu guru juga di salah satu pondok pesantren. Kita alhamdulillah berkesempatan untuk bersatu rahim dan mengkaji ilmu bersama-sama. Itu saja mungkin kegiatan yang kami lakukan di KKN tematik UPI 2020, dimulai dari semenjak 10 Juli, 11 Juli hingga 10 Agustus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.